Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat. Hari ini Senin tanggal 29 Maret 2021, kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8. Merinci ungkapan penyampaian pemberitahuan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anak ibu yang pintar dan hebat, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan kalimat ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menanggapi dan menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang aturan merawat hewan dan menirukan gerak hewan. Kali ini kita akan belajar menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks dan tentang hewan liar. Apakah kalian masih ingat apa itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah suatu kalimat yang berisi informasi baik larangan atau himbauan untuk dipatuhi dan sebagainya yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Sekarang mari kita buka buku tematik halaman 64. Ayo mengamati. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada aturan yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak, kita semua juga harus mematuhi peraturan yang ada di kebun binatang ataupun aturan-aturan di tempat lainnya. Sekarang, coba kita perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Mari kita cari sama-sama ya. Nah, benar sekali. Kalimat pemberitahuannya adalah yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang memberi makan hewan sembarangan. Yang ketiga, petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada gambar dan teks. Jika kamu melihat tulisan, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Yang kamu lakukan adalah, iya, benar, tentunya kalian harus mematuhinya karena memberi makan hewan tidak boleh sembarangan karena hewan memiliki jadwal makan tertentu. Nah, apabila petugas melarangmu untuk mendekati kandang hewan, yang kamu lakukan adalah
Atau yang kamu katakan adalah, baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan karena berbahaya. Nah anak-anak, selanjutnya kita buka buku tematik halaman 77 sampai halaman 79. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidupnya di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kalian bisa mencari jenis-jenis hewan liar atau hewan buas yang ada di sekitar kalian masing-masing. Jenis hewan bermacam-macam, ada hewan buas dan ada juga hewan jinak. Nah, sekarang mari kita amati gambar di bawah ini, lalu kelompokkan jenis hewan yang mana termasuk hewan buas atau hewan jinak. Pada gambar yang pertama adalah gambar ikan. Gambar ikan termasuk hewan buas atau hewan jinak. Ya, benar sekali. Ikan termasuk hewan jinak. Gambar yang kedua adalah gambar ular. Apakah ular termasuk hewan buas atau hewan jinak? Ya, benar sekali. Ular termasuk hewan buas. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah gambar buaya. Apakah buaya termasuk hewan buas atau hewan jinak? Iya, benar sekali. Buaya termasuk hewan buas. Gambar yang keempat adalah gambar kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk hewan jinak. Selanjutnya, gambar harimau. Apakah harimau termasuk hewan buas atau hewan jinak? Ya, benar sekali. Harimau termasuk hewan buas. Gambar yang terakhir adalah gambar ayam. Apakah ayam termasuk hewan buas atau hewan jinak? Ya, benar sekali. Ayam termasuk hewan jinak. Tugas kalian pada hari ini ada di buku tematik tema 7 halaman 80. Tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contoh, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Tugasnya, jangan lupa kalau sudah selesai, foto dan kirim ke WA guru kelas kalian masing-masing. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.